Hari ini kita akan membaca Markus 8 ayat yang pertama sampai ke 21. Markus 8, pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini, orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Kita bisa melihat di Markus 8 ayat yang pertama sampai 10, kita bisa melihat ada sebuah masalah yang terjadi. Ya, dikatakan di sini, pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jadi masalah yang terjadi di sini adalah tidak adanya makanan bagi jumlah pengikut yang di ayat ini dikatakan besar jumlahnya. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini hatinya Yesus itu tergerak oleh belas kasihan ya kepada orang banyak. Karena mereka ini udah 3 hari mengikuti Yesus, mereka nggak punya makanan. Yesus berpikir bahwa kalau aku suruh mereka pulang, ya gimana ya dengan perut lapar. Bahkan dikatakan di sini bahwa pengikut Yesus ini akan bisa rebah di jalan karena mereka semua ini datang dari jauh. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Yesus itu memiliki belas kasihan terhadap kebutuhan orang banyak itu. Yesus peduli akan kebutuhan mereka. Tetapi kita bisa melihat ada suatu respon dari murid-muridnya, di mana murid-muridnya ini mengatakan, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi roti sampai kenyang. Jadi kalau kita melihat di sini ada sebuah keraguan dari murid-murid
apakah sanggup ya memberi makan pada pengikut yang banyak itu di tempat yang sunyi seperti ini. Nah, ini seringkali kita alami ya, namanya juga manusia, ya seringkali kita meragukan bahwa Yesus itu sanggup, Yesus mampu mencukupi kebutuhan kita. Lalu kita bisa melihat di ayat berikutnya, kita lihat bagaimana Yesus bertanya kepada murid-murid, berapa roti ada padamu? Lalu mereka menjawab, 7. Ya, kita bisa melihat di sini hanya ada 7 roti. Bagaimana 7 roti ini bisa memenuhi banyak orang yang ada di situ. Tetapi kita bisa melihat apa yang Yesus lakukan dari 7 roti ini. Di sini juga dikatakan bahwa hanya ada beberapa ikan. Yesus, apa sih yang Yesus lakukan? Nah, di ayat 6 kita bisa melihat, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Nah, dikatakan di ayat yang 7, mereka juga mempunyai, ya ini dituliskan beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagikan. Ya, kita bisa melihat 7 roti dan beberapa ikan sanggup memenuhi kebutuhan orang banyak. Ya, bahkan dikatakan di ayat yang ke-8, dan mereka makan sampai kenyang. Tapi nggak berhenti di situ. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Jadi Yesus tidak hanya memenuhi kebutuhan itu, tapi ada sisanya. Nah, kita bisa melihat bagaimana Yesus mampu dan sanggup mencukupi kebutuhan kita, kebutuhan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, kita bisa melihat di ayat yang berikutnya, itu berjudul orang Farisi meminta tanda ya, di ayat yang ke-11 sampai ke-13. Jadi ayat yang ke-11 itu dikatakan, lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga ya. Orang-orang Farisi ini menguji Yesus, sesuai nggak sama pemikiran mereka. Mereka ini menolak untuk percaya apa yang Yesus sudah lakukan, sehingga mereka itu meminta tanda dari Yesus untuk membuktikan bahwa ya Yesus ini adalah Mesias gitu ya. Nah, kita bisa melihat respon Yesus gimana. Ya, Yesus mengeluh dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ya, kita bisa melihat di sini katakan mengeluh dalam hatinya. Mungkin ada sebuah kelelahan ya di dalam hatinya, karena orang Farisi ini selalu mempermasalahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus. Padahal kita bisa melihat Yesus sudah memberikan banyak tanda, ya, kasih, kebaikannya, keselamatannya kepada semua orang. Tetapi ternyata orang Farisi nggak puas di situ, mereka belum puas. Dan mereka nggak bisa percaya apa yang Yesus itu sudah lakukan. Nah, kita bisa melihat ya, kalau kita balik di Matius 12 ayat 39 sampai 40 itu dikatakan tentang suatu tanda. Ya, tanda ini tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus ya. Tanda ini menuju kepada kebangkitan Kristus. Nah, di ayat berikutnya kita bisa melihat bagaimana Yesus mengatakan tentang ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes. Nah, ini kita bisa melihat di ayat yang ke-14, ya, kemudian ternyata murid-murid Yesus itu lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka di dalam perahu. Ya. Murid-muridnya punya masalah lagi nih. Ternyata lupa bawa roti, hanya ada satu roti. Nah, gimana satu roti ini bisa mencukupi kebutuhan ya 13 orang ya, berarti murid-muridnya dan Yesus. Nah, tetapi respon Yesus di ayat yang ke-15 kita bisa melihat, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, maka mereka berpikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita nggak punya roti. Ya, murid-murid ini berpikir, oh jawaban Yesus kok kayak gitu ya.
kenapa Yesus malah memperingatkan supaya berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, kita bisa melihat mungkin ada suatu pemikiran dunia ya. Mereka mengira ragi ini biasanya sebagai pengembang roti ya. Padahal kita sudah melihat di ayat yang pertama, murid-murid ini ya orang-orang yang membagikan roti, yang jumlahnya bisa berkali lipat ganda ya kepada orang banyak itu. Tetapi hanya selang ya beberapa waktu mereka meragukan apakah satu roti ini bisa mencukupi kebutuhan mereka. Nah, kita bisa melihat ya sama seperti orang Farisi. Ya, dia udah melihat mujizatnya, dia udah melihat tandanya, ya tapi mereka nggak percaya. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini ya suatu masalah lagi ketika murid-murid dihadapkan pada satu roti di perahu, sehingga Yesus memperingatkan kepada mereka mengenai ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, kalau kita melihat di sini, kalimat yang dituliskan ini menggunakan waktu imperfect Yunani ya. Nah, ini untuk menekankan betapa perlunya murid-murid ini untuk selalu berwaspada, selalu berjaga-jaga. Karena ya kalau kita bisa melihat ragi itu digunakan sebagai lambang suatu pengaruh, suatu ajaran. Ragi juga bisa dikatakan melambangkan suatu kejahatan atau pencemaran. Nah, ragi yang sedikit ini bisa mempengaruhi keseluruhan. Ya. Sama seperti pemikiran orang Farisi yang seringkali juga bisa menyusup ya pada pemikiran kita orang-orang percaya. Ya kalau kita bisa melihat di sini ragi orang Farisi ini ya bersifat kemunafikan. Ya dia menunjukkan tradisi keagamaan. Ya orang Farisi seringkali ya mengesampingkan perintah Allah yang benar dan bagian firman-Nya. Nah, kita bisa melihat di sini gimana sih respon Yesus. Ya ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?" Ya, Yesus punya respon, kok kamu masih membicarakan soal nggak ada roti? Padahal baru saja ada Tuhan memberikan suatu mujizat gitu ya, memenuhi kebutuhan orang banyak. Ya, bahkan Yesus juga memberikan penegasan, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Ya, Yesus mencoba mengingatkan kepada murid-murid ya ketika Yesus memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang, 7 roti untuk 4.000 orang. Ya, hal itu bisa mencukupi kebutuhan mereka. Bahkan bersisa dikatakan di situ. Ya, kita bisa melihat murid-murid ini setiap hari berjalan bersama Yesus. Tentunya dia punya pengalaman yang banyak bersama Yesus. Mereka melihat semua tanda mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka mengalami, melihat, tapi mereka khawatir hanya karena satu roti di perahu. Sehingga Yesus ya memperingatkan, menegaskan tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes ya yang masih meminta tanda mujizat. Nah, kita ya seringkali pemikiran dunia ini masuk ke dalam hati kita, pemikiran murid-murid ini ya kita bisa melihat pada murid-murid ini sudah melihat ya mengalami demonstrasi kuasanya Yesus, tapi dia masih memiliki keraguan. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang terakhir ya ayat ke-21 lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Ya kita sebagai orang percaya ya sebagai pengikut Kristus kita perlu berjaga, kita perlu waspada untuk nggak menerima semua pandangan yang diberikan secara duniawi, tradisi yang mungkin tidak alkitabiah. Ya kita perlu mempercayai lebih lagi kuasa mujizat yang dilakukan Yesus karena pemikiran duniawi seringkali mempengaruhi pemikiran kita sebagai orang percaya dan pemikiran ini seringkali malah berbalik melawan ya Kristus dan firman-Nya. Nah, kita bisa melihat di amanat teks ya, menjadi pengikut Kristus itu perlu memiliki sikap percaya bahwa ya Yesus sanggup memenuhi kebutuhan kita, Yesus sanggup melakukan mujizat seperti yang kita sudah lihat ya, 7 roti dan beberapa ikan mampu memenuhi kebutuhan 4.000 orang, bahkan bersisa. Dan kita juga sebagai orang percaya, kita perlu terus berjaga,
kita perlu waspada, kita perlu awas ya terhadap seluruh pemikiran dunia, pandangan dunia yang seringkali bisa merusak ya firman-Nya. Nah, aplikasinya apa? Apakah kita percaya bahwa Yesus itu sanggup memenuhi kebutuhan kita? Apakah kita sudah bersikap waspada terhadap ajaran atau pemikiran dunia? Apakah kita percaya bahwa Yesus itu sanggup melakukan mujizat? Nah, sekian firman hari ini. Mau kita responi pagi hari ini firman Tuhan dengan pujian. Ku yakin saat kau berfirman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang ya Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Putra menyanyi, yang onsite online, yang putra menyanyi, yang putri berdoa. Yakini setiap janji-janji Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus, Tuhan pagi hari ini. Yes. Hidupku hanya ditentukan oleh Tuhan. Katakan bersama-sama dengan iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Putri menyanyi, ku yakin putra berdoa. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Yes. Ku menang Yesus karena kau menjaga. Yes Tuhan. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku
katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ya, mujizatnya disediakan bagiku. Kudiangkan dan dipulihkannya. Kudiangkan dan dipulihkannya. Mari sembah Dia, mari bersyukur. Tiada yang mustahil Tuhan. Kalau sanggup, kalau kekuatan kami, kalau pengharapan kami. Kiralah padalah masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih. Mari kita bersyukur karena kita memiliki Yesus Sang Mesias yang selalu menjamin kebutuhan dan pemeliharaannya atas setiap masalah jasmani, masalah finansial, kesehatan. Markus 8 ayat 6, 19, ayat 20 dan 25 mengingatkan kita bahwa Dialah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi dan Allah yang menyembuhkan, Yehova Rafa. Mari kita bersama berdoa bersyukur. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami memiliki Engkau, Engkaulah Mesias, Allah yang sanggup menjamin kehidupan kami, Allah yang sanggup memelihara hidup kami. Firman-Mu ya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, baik dalam Markus 8 ayat 6, ayat 19-20 mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan memelihara kehidupan jasmani kami, kesehatan kami, finansial kami. Kami mengucap syukur karena Engkaulah Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan, dan Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan buat setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.